husnul khotimah, kalau kita meninggal kita berharap semoga husnul khotimah, itu juga sama, seharusnya jelas husnul khotimah itu seperti apa, posisinya bagaimana, sekarang posisi kita di mana. Nek durene setotok malaikat Israil, malaikat Israfil juga akan begitu. Tapi iki wae, nek sing liyane jenengan kok kaget-kaget. Karena rong enek kiai ustaz sing jabari detail begini. Nggih ta? Nah. Makanya kalau saya pada saat ada orang yang pertanyaan malaikat mungkar nangkir itu apa sih? Nakara itu apa? Dulu saya diusir dari pondok juga gara pertanyaan ini juga sih. Saya pernah diusir di satu pondok. Dianggap terlalu mungkin rasional gitu. Tapi setelah itu saya juga akrab karena akhirnya juga teman sekarang. Jadi akhirnya dia juga menerima, akhirnya penjelasan itu yang dia pakai sekarang juga itu. Nek jenengan meninggal dunia ki sing kita yakin sing moro malaikat mungkar nangkir nggih napa nggih? Kemudian bertanya ke jenengan man ismuka, man robuka dan seterusnya ngaten nggih? Nggih. Kita punggel-punggel karena waktu. Kemudian setelah itu data yang diambil oleh malaikat mungkar nangkir, data yang diambil oleh malaikat nangkir ini sing butuh sapa? Malaikat itu siapa? Utusan Allah. Berarti yang butuh data itu adalah Allah. Nggih napa mboten? Mongko Allah itu maha kuwasa, Allah itu maha pirsa, Allah itu maha segala-galanya. Mung nek perkara jenengmu wae, man ismuka mbok jawab Dani, iki jenenge Dani. Tak ben gak konangan asline kok. Ya. Kemudian pamannya saya Tanjung. Saya harus menjawab nama yang mana? Nama lahir saya sampai 7 bulan, nama saya adalah Akbar Sulaiman Kurdi. Nama saya KTP saya Muhammad Udhul Arifin Al-Fakiri. Nama televisi saya Kiai Tanjung. Mana yang saya gunakan? Saat ada pertanyaan dari malaikat nangkir, man ismuka? Saya menjawab Kiai Tanjung. Wis mati pengen jadi artis. Mana? Kalau saya menjawab Dhuharul Arifin Al-Fakiri, malaikatnya jawab lagi. Lah wong KTP-mu wae iku lho wis diserahke karo Pak Lurah, enek keterangan bahwa nama Dhuharul Arifin itu sudah meninggal dunia pada jam ini, hari ini, tanggal ini. Saiki tak takoki kok mbok jawab Dhuharul Arifin Al-Fakiri, gendeng kowe iki. Kira-kira malaikat ngono enggak kira-kira? Wong pada saat mati kuwi plek urung dikubur wis gawe surat keterangan ngomong digone Pak Modin, kemudian membuat surat keterangan bahwa ini meninggal dunia, itu jeneng KTP wis diserahke karo Pak Lurah. Kok tak jawab karo kuwi? Kira-kira mungkar nakir nesu enggak? Nah, saiki jawabnya sing ngendi? Saat jenengan ditanya man ismuka, sapa jenengmu? Makanya tadi sing aman sarunge dilebokne di gone kuburan. Nek pengen gak ditakoki dibuang di laut wae, gak ada pertanyaan laut. Sing enek pertanyaan kubur. Iki jane pomone digawe dawa jadi didawa, monggo sak bab iki tok wae dawa. Tapi intine ngaten nggih. Saat digone surat Rum 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian di surat Fat 7, 8, 9, 10, 11. Jadi buka piyambak. Tembangane kekedawan. Bahwa kehidupan ini ada kehidupan yang lahir. Tatanan kemasyarakatan sosial, kesatuan dan persatuan itu adalah keniscayaan harus kita wujudkan. Keharmonisan.
Tapi ada tatanan yang batin. Awalam yattafakaru fi anfusihim. Kenali diri kamu yang berada di dalam jiwa, bukan diri yang lahir jasadiah semata. Ini ayat. Bukan diri kamu yang lahir jasadiah. Jika kamu hanya orientasi kehidupan yang lahir jasad, maka ya lamu dohir, kamu hanya mengetahui tentang yang lahir dari kehidupan dunia. Tapi tentang kehidupan yang akhirat, kehidupan yang batin, kamu lalai. Sungguh, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Dengan adanya hakikat, ada kebenaran al-haq min robik dari Tuhan. Ada wujud hakikat. Tapi banyak manusia tidak mengetahui tentang al-haq ini, sehingga tentang kematian kembali kepada Tuhan tidak dikenali. Pangapunten. Jenengan buka piyambak di surat Rum 8:9, 7:8. Bapak-Ibu yang berbahagia. Jadi saat kita tentang kehidupan dan ketentraman, zikir itu adalah kehidupan yang batin. Gini apa mboten? Jenengan ison duwe-duwe akeh. Tapi ison jenengan ora tenang. Gini apa mboten? Jenengan ison duwe mobil, duwe omah magrong-magrong, tapi justru semakin khawatir dan was-was. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Jadi nek duwe-duwe itu seneng, nek masalah batin iku tentrem, gitu. Definisi Quran bahwa hanya dengan zikir hati itu menjadi tentram. Zikir inilah kunci supaya kita sholat khusyuk. Zikir dan wirid berbeda. Iki paling ngurak neneh nggih. Nek zikir kula sak teng lebet niki teh. Kula sampun nate ngunjuk teh. Kula sampun nate ngombe teh teng griya mriku. Saat kula disuguhi niki kula rasakne. Pancen teh. Ingatan saya teringat di rumah. Inilah namanya zikir. Kemudian saya ngomong kepada tuan rumah. Mas Imam, tolong aku gaweke teh, itu wirid. Itu wirid. Jadi pada saat panjenengan itu ada zikir, ada ingatan tentang kopi, karena Anda sudah kenal kopi ada di dalam hati Anda, akan menggerakkan Anda berangkat ke warung untuk mencari kopi, maka akan menggerakkan Anda untuk berwirid. Wurudul bastul mawahibi. Wirid ini akan menjadikan Anda memperoleh sesuatu yang Anda zikiri di dalam hati. Anda ingat sesuatu, seseorang, kemudian jenengan wiriti, dekati keluarganya, kemudian jenengan lamar. Nah di omah, bu, gawekne kopi bu, itu wirid. Tapi kalau zikir, ingatan keberadaan Tuhan di dalam hati. Bapak Ibu, pangapunten, ini ada ilmunya Bapak Ibu. Ini ada ilmunya. Alimul ghaibi wa syahadati la ilaha illa huwa. Alimul ghaibi wa syahadati. Bapak yang berbahagia. Ini saya kira kena kejeru ya, sudah dalam. Yang di depan tadi ngomong tentang kehidupan yang lahir, yang di belakang saya ngomong kehidupan tentang yang batin. Karena hidup itu hanya sekali. Nek wis mati arep pilih endi? Kemana? Ya di kuburan sih. Iya toh? Kena diblak-blak nih, kaget buka ya? Aku kadang ini was-was ya. Mergo gini, pemahaman banyak. Walaupun saya tidak bermaksud sama sekali untuk skeptis. Kita ada pemahaman seperti ini, kemudian ada pemahaman yang lama seperti ini.
Saya mohon maaf banget gitu. Sebenarnya bukan bermaksud membenturkan. Sebagai contoh begini. Nabi ngendikan memang terjadi sakratul maut. Nabi ngendikan tentang sakratul maut itu hebat. Saat meninggal dunia sakratul maut. Orang yang menjelang meninggal dunia terjadi ghamratul maut, terjadi sakratul maut itu hebat. Sampai Nabi ngendikan, seandainya saya mengalami, saya nggak akan mampu, saya nggak kuat menerima sakratul maut itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita berpikir bahwa Nabi saja mengalami sakratul maut. Pangapunten. Pada saat di surat Al-An'am 93 sangat tertuang dengan jelas dan gamblang. Ternyata tidak. Sakratul maut hanya terjadi jika meninggal dunia ruhnya keluar. Mohon maaf. Faduriba bainahum babun batinuhu fihi rohmah. Setiap dari diri kita masing-masing ini faduriba bainahum ada pintu yang menjadikan seseorang itu bisa masuk atau bisa keluar. Babun batinuhu fihi rohmah. Jika dia batinuhu, jika masuk maka rohmah, dia menyatu dengan Tuhan. Tapi wadohiruhu, jika keluar azab. Pangapunten, saiki kula tangklet. Jenengan nek mulih mlebu napa metu? Jenengan nek dolan mlebu napa metu? Jenengan nek nyambut gawe metu napa mlebu? Jenengan nek gawe anak mlebu napa metu? Pada saat Bapak Ibu, tapi tolong untuk tidak dijadikan sebagai olok-olokan dan sebagainya. Di dalam Quran, walau taroid fazi'u fala fauta, miris hebat, terperanjat kaget saat wa'id dzalimu fi ghamaratul maut, saat seseorang masa hidup di dunia ini habis masa pakainya. Kemudian terjadi sakratul maut, ghamratul maut, wal malaikah basitu aidihim. Malaikat memukul dengan tangannya dengan sangat keras, mengusir dengan hebat. Keluarkan nyawamu. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Saat ruh ini cepot keluar dari tubuh, keluar, prot, hebat. Dampaknya hebat, tidak pulang. Ini Quran. Jangan buka di surat Al-An'am 93. Diusir keluar. Kemudian di surat Saba 50, 51, 52, 53. Wa idfazi'u fala fatawa wa itu memangkanim qorib. Saat ruh keluar dari tubuh, ditandai nafas keluar, maka hebat. Apa yang terjadi? Nek wis roe cepot piye? Bagaimana? Tadi saya matur di depan. Faduriba bainahum babun batinuhu fi romah. Setiap dari diri kita itu ada pintu. Jika masuk pulang rohmah, menyatu dengan Tuhan. Tapi jika keluar azab. Bapak Ibu, nek kula bloko ngaten mawon niki. Mbok pilih niki anggap aja wawasan. Jenengan krungu isu medon, atau ada yang pernah tahu medon, kuntilanak, ndruwu, dan seterusnya. Jenengan nate tangkut apa dereng? Kula sering takok. Bapak Ibu yang berbahagia, pangapunten. Apapun namanya, itu istilah kita, apa kuntilanak, apakah medon, apakah jin, apakah ndruwu, demi Allah. Itu adalah ruh yang keluar. Seseorang yang meninggal dunia, ruhnya keluar. Demi Allah. Pun betul napa-napa iki kula blakne nggih. Terus bagaimana man ismuka? Maka di dalam surat Fatir mulai 15 jenengan semak piyambak
Nek langsung diduding langsung teng 21. Wa ma anta bimusmi'i man fil kubur. Quran menyebut kubur tidak pernah yang kuburan yang kita sepakati kuburan tanah. Logikanya begini loh. Malaikat mungkar nangkir datang ke kuburan yang kita sepakati bahwa wilayah ini adalah kuburan untuk wilayah desa ini. Iki nek wong mati dikubur di kono. Itu kesepakatannya warga sini. Nggih napa mboten? Bukan kesepakatannya Gusti Allah. Nggih napa mboten? Saat jenengan rapat bahwa kuburan itu kamu jadikan, tanah itu kamu jadikan kuburan, jenengan tidak pernah ngundang malaikat mungkar nangkir. Nggih napa mboten? Kemudian pada saat dikubur, ngopo jenengan kok yakin mungkar nangkir pasti moro di kuburan sing jenengan sepakati? Pripun? Bon masuk akale ketampi? Ya. Sebab di Al-Quran yang disebut kubur itu sudah ditunjuk sangat jelas. Wa ma anta bimusmi man fil kubur. Yang disebut kubur itu ante. Kowe iki lho. Iki lho kubur itu. Wong sing gebuntel kubur itu berarti gak iso jawab. Sopo jenengmu gak iso jawab. Sopo pengiranmu gak iso jawab. Apa agamamu gak iso jawab. Kebuntel kubur. Kubur itu apa? Saya bisa ke kubur karena kopiah. Karena sebutan kiai. Kemudian jenengan tanya ke saya gak bisa jawab. Saya ngamuk karo sampean. Kowe gak ngerti po, aku ki kiai. Maka saya kekubur oleh kopiah. Maka saya kekubur oleh sorban. Ngaten. Aku nggawa kendaraan, mobil, kowe negur kula, mongko kowe mung numpak bedah ontel. Bondomu mau bedah ontel, negur aku, nasihati aku, tak bacok. Maka saya dikubur oleh harta benda. Ngaten lho. Jadi orang bisa dikubur karena kekayaan, karena jabatan, karena keturunan, karena suku bangsa. Saat siapapun dikubur oleh ini, maka wama anta kamu tidak akan dapat menjadikan bimusmi'i orang mampu menyimak, memperhatikan, mencermati kebenaran saat orang dikubur oleh hal dunia. Wama yastafil ahya wala amwat wala dulumat wala nur wala harur dan seterusnya. Itulah di dalam ayat. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kembali demi Allah. Jadi fakta sebenarnya ayatnya nggak salah, benar banget. Jahanam ada. Jahanam itu pundi? Magma inti bumi itulah jahanam. Nek dia dengan bagian roh, dengan blusu orono, dia kono akeh wong kesiksa. Tapi iso dengan buka YouTube, tapi bukan saya, bukan dari YouTube, bukan. Di situ ada lubang hall di Kazakhstan, itu juga setelah suara rekam dimasukkan ke dalam banyak orang teriak pangapunten, karena memang itu sinyal. Tapi seperti itu. Utama sahor, orang sing golek pesugihan, golek bantuan jin, blorong, maka itu kesahor. Pangapunten. Qur'annya memang tidak didetailkan Qur'an enggak. Di Qur'annya di dalam surat Al-An'am hanya tersebut, dan di Fadri Babain Babun rohnya keluar seperti itu. Demi Allah, nek jenengan gak percaya, jenengan takono medon. Wis toh, nek gak gelem jawab ngomong otak kongkon. Pangapunten. Dulu dia siapa? Tapi itu di YouTube kan sudah cukup banyak banget. Saya mohon maaf, pangapunten. Ini bab subjek. Saya juga beberapa kali nanyai mereka. Ratu Kidul itu ada apa enggak sih? Ada.
Kalau itu gantung percayaan jenengan sih, tapi ojo diimani. Itu dulu manusia. Ratu Kidul yang sekarang itu adalah dulu manusia yang hidup zaman Nabi Musa. Dia orang yang sebenarnya dekat dengan Nabi Musa, tapi melakukan kesalahan hebat dengan menajamkan kesihirannya, diingatkan gak mau, akhirnya dia di sana. Pangapunten, pangapunten, pangapunten. Siapa Ratu Lor? Siapa di sini? Siapa di sini? Bapak Ibu yang berbahagia, itulah sebenarnya fakta. Sebetulnya faktanya. Aku bukan ngabsen, sopo sih dikono iso tak sebut nek gak loro ati. Kan gitulah. Pangapunten. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sebenarnya zaman sudah medit, zaman sudah, makanya kadang-kadang harus muka begini. Uraian tentang sahor, tentang jahanam, nggak salah. Perbuatannya begini menjadi begini, perbuatannya menjadi begini, seperti yang fikih yang kita baca, memang itu benar, benar. Siratul Mustaqim itu yang dunia niki lho Bu, nggih Bu. Siratul Mustaqim ki nggih dunia niki lho. Nek jenengan mikir sok Siratul Mustaqim, jenengan dibangkit neneh upamane nggih. Pangapunten. Yang dikatakan ya Yaumul Ba'ats, yang dikatakan hari kebangkitan, bangkit. Niku napa sih? Saat kita meninggal dunia itulah sebenarnya hari kebangkitan. Jadi saat orang meninggal dunia dipaksa atau dengan rela hati berserah diri, itu saat kita meninggal dunia. Ruh cepot, maka itu wa'id fazi'u fala fauta wa'ukunu memang kading korib. Hebat Bapak Ibu, demi Allah. Ini di akhir ya seperti itu. Jadi fakta sebenarnya ya mungkin ini beda dari uraian-uraian yang ada, tapi kita mengikuti uraian itu. Kalau kita di kurikulumnya ya kita mengikuti uraian yang ada sih. Ini nggak kita sampaikan ke santri, enggak. Ini kan yang di kajian ini pun juga zaman wes dianggap medit, ini kita baru mengungkap seperti ini supaya kita lebih rasional. Itu lebih rasional, nyata sebenarnya seperti itu. Dan itu miris hebat Bapak Ibu. Saat sudah roh keluar itu, demi Allah. Demi Allah. Saya bukan buku, bukan konsep. Saya jalan-jalan di Laut Selatan itu 3 kali. Karena saya juga sempat tukaran dengan dia. Dengan Ratu Kidul. Banyu Perwitosari, banyu suci ditunjukkan jati